ada 2 program Pak Menteri terkait dengan untuk peningkatan atau mempertahankan swasembada pangan. Yang pertama melalui kegiatan optimasi lahan. Yang kedua melalui ekstensifikasi lahan sawah, otomatis cetak sawah. Dalam alih fungsi lahan sawah itu banyak indikasi korupsinya. Lahan-lahan sawah existing kemudian berubah jadi industri, ini diindikasikan ada suap dan lainnya. Maka pemerintah mengintervensi dengan LSD, dengan lahan sawah dilindungi. Halo Sobat Tani, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Usi. Hari ini kita akan membahas salah satu isu yang krusial untuk ketahanan pangan di Indonesia, apalagi kalau bukan pelindungan lahan sawah abadi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Nah, di berbagai daerah kita sama-sama tahu bahwa lahan pertanian itu semakin menurun, padahal untuk kebutuhan pangan justru meningkat. Nah, ini bukan hanya soal pertanian, tapi ini juga soal tata ruang, pengawasan perizinan, bahkan soal pengawasan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu, hari ini kita sudah menghadirkan 2 institusi kunci di sini, jadi kita nggak berdua lagi. Yang pertama ada Pak Lutful dari Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian. Selamat datang Pak. Dan juga ada Pak Isro dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari KPK ya Pak. Stranas PK juga ya. Oke. Nah, lewat diskusi ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya kondisi lahan kita hari ini, kebijakannya seperti apa, tantangannya bagaimana, bahkan kita juga pengen berbincang terkait masa depan kita seperti apa sih untuk di lahan pertanian tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, saya juga mau nanya dulu ke Pak Lutfi sebagai konteks Sobat Tani hari ini. Pak, kalau misalnya kita berbicara terkait lahan pertanian, bagaimana Pak sebenarnya kondisi di lapangan terkait ketersediaan lahan pertanian kita? Apakah masih aman atau ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan? Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Mbak Usi. Halo Sobat Tani. Jadi pada hari ini kita membahas isu yang sangat strategis terkait dengan kebijakan swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Pak Gibran terkait dengan misi yang kedua, astacita kedua terkait dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan bangsa melalui terwujudnya swasembada pangan, energi, air, kemudian ekonomi kreatif, ekonomi biru. Nah, terkait dengan swasembada pangan ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan sebagai salah satu faktor kunci selain air, ketersediaan air untuk memproduksi pangan. Nah, kondisi saat ini jadi luas lahan bagus sawah ini sesuai dengan keputusan Menteri ATR BPN mulai tahun 2012 itu seluas 8,12. Kemudian mengalami penurunan tahun 2013 7,5 juta hektar. Jadi dari 8,12 turun 7,5 juta hektar dan 2019 turun menjadi 7,48 juta hektar. Iya. Kemudian tahun 2024 itu turun kembali seluas 79.910 hektaran itu menjadi 7,38 juta hektar. Dan ini sangat inline terkait dengan penurunan produksi. Kalau kita lihat di data BPS, menggunakan KSA karena rujukan nasional terkait dengan data produksi padi itu dari BPS. Tahun 2020 itu produksi padi nasional itu ada 54,56 juta ton padi, gabah kering panen. Kemudian tahun 2024 itu
sebesar 53,14 juta ton. Jadi Ada penurunan juga di produksi. dengan penurunan atau alih fungsi lahan sawah dari 2019 7,46 menjadi 7,38, itu produksi naik. Turun drastis. Nah, terkait dengan Perpres 12 2025 RPJMN 2024-2029 di target produksi padi itu 2029 targetnya 56,0 sekian juta ton gitu ya. Dan ini otomatis harus disikapi dengan berbagai alternatif teknologi untuk meningkatkan stok pangan nasional untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras. Dengan lahan yang semakin menurun ya Pak? Menurun. Nah, ada 2 program Pak Menteri yang terkait dengan untuk peningkatan atau mempertahankan swasembada pangan. Yang pertama melalui intensifikasi pertanian, itu melalui kegiatan optimasi lahan. Yang kedua melalui ekstensifikasi lahan sawah, otomatis cetak sawah. Jadi ada 2 kegiatan itu selain terkait dengan penggunaan benih dari varietas yang bersertifikat, sama terkait perbaikan ketersediaan atau rehabilitasi jaringan irigasi untuk menyediakan sumber air untuk pertanian. Kalau misalnya kayak gitu, ada sedikit pertanyaan. Kalau misalnya memang dengan adanya penurunan lahan, tadi kan ada penurunan produksi juga Pak. Iya. Terus kita mau membarenginya dengan teknologi. Iya. Betul. Nah, dengan adanya teknologi dan program dari kementerian, apakah kita bisa bilang walaupun lahan kita sekarang menurun, tapi situasi untuk ketahanan pangan kita masih aman kok? Bisa nggak saya ngomong seperti itu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Walaupun tadi kan kita worry-nya karena lahannya semakin menurun, sedangkan kita kebutuhan pangannya meningkat nih. Iya. Gitu kan. Tapi karena ada program dari pemerintah, dari Pak Menteri, itu membuktikan bahwa masih bisa baik-baik aja kok untuk mencapai 56 juta tadi apa ya di 2029. 56 juta ton. Juta ton Iya. ya. 56 juta ton. Itu berarti Target naik sekitar 2 2029. juta ton lah ya Pak Iya. ya. Kenaikannya ya Iya. dari 2024. Oke. Kita optimis sebenarnya Pak terkait yang teknologi. Mungkin beralih sedikit ke Pak Isro. Halo Pak. Dari tadi udah merhatiin gitu. Tapi Pak mungkin sedikit bertanya juga. Bapak kan dari Stranas PK ya Pak ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, apa sih sebenarnya Stranas PK? Terus fungsinya, tujuannya itu sebagai apa? Boleh Pak? Ya, makasih Mbak Usi. Pak Lutful tadi sudah menjelaskan tentang ketahanan pangan, swasembada pangan gitu ya. Dari Stranas PK itu dia sebenarnya forum kolaborasi. Jadi forum kolaborasi yang dibentuk dengan Perpres 54 2018 tentang Stranas PK. Di dalamnya ada 5 kementerian, ada Bappenas, ada Kemenpan RB, Kemendagri, kemudian Kantor Staf Presiden dan KPK. Dan sekretariatnya berada di KPK dan dikoordinasikan oleh KPK di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Jadi di forum kolaborasi ini setiap 2 tahun kita menyusun aksi pencegahan korupsi gitu ya, yang harus dilaksanakan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi aksi-aksinya itu disusun berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan diskusi dengan stakeholder. Apa yang mesti dilakukan dalam 2 tahun untuk terkait dengan pencegahan korupsi. Tapi memang Stranas dibatasi pada 3 fokus. Fokus perizinan tata niaga, kemudian keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi hanya fokus di 3 itu ya. Dan ini pun sebenarnya sangat banyak gitu ya. Dan 3 aja udah sangat banyak ya Pak? Iya, dari 3 fokus. Dari 3 fokus itu setiap 2 tahun kan disusun renaksi dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Nah, kementerian lembaga itu harus melaporkan setiap 3 bulanan progres pelaksanaan aksinya.
Jadi dari setiap aksi ada milestone dan target-target yang harus dicapai gitu. Dan tim Stranas setiap 6 bulan menyampaikan laporan kepada Presiden. Nah, kaitan dengan yang tadi Pak Lutful sampaikan, memang kenapa kemudian isu swasembada pangan, gitu ya, ketahanan pangan masuk ke aksi pencegahan korupsi. Betul, Gitu ya. Ada yang bertanya juga kemudian pemerintah daerah atau kementerian, kenapa KPK masuk ke isu alih fungsi Ini atau kayak isu sawah? peran Stranas PK ini apa sih dalam alih fungsi lahan LP2B ini gitu? Betul. Jadi ternyata kita lihat juga dari Humas KPK, kemudian juga dari laporan-laporan yang ada, ternyata dalam alih fungsi lahan sawah itu banyak indikasi korupsinya. Banyak indikasi. Banyak indikasi ya, korupsi. Pak? Iya, laporan-laporan gitu yang masuk ketika lahan-lahan sawah existing kemudian berubah jadi industri. Ini diindikasikan ada perubahannya ini karena ada suap dan lainnya. Itulah yang kemudian kami di Stranas mendorong agar pengendalian alih fungsi lahan sawah ini masuk menjadi salah satu aksi. Yang utamanya memang tujuan Stranas yang pertama di level kebijakannya kita revisi, kita perkuat gitu. Kajian KPK 2015 itu tentang alih fungsi lahan gitu ya, khususnya sawah. Ini banyak terjadi karena insentifnya nggak ada. Insentif ini faktor utama, insentif. Artinya ketika kita nyuruh orang, ketika kita nyuruh pemerintah daerah untuk mempertahankan supaya ini tetap LP2B sawah ini gitu. ya. Dikasih apa mereka gitu ya. Saya dapat Sedangkan kalau nggak apa? dipertahankan mereka dapat. Betul. Oh. Kalau mereka alih fungsikan jadi industri akan lebih besar manfaatnya bagi mereka untuk saat itu ya. Artinya ada tenaga kerja, kemudian ada BPHTB, ada pajak dan lainnya gitu ya. Secara langsung memang manfaatnya lebih kelihatan kalau dialih fungsikan. Tapi kalau jangka panjang nanti kan ini kebutuhan pangannya yang jadi masalah. Itu yang kebijakannya kita mau dorong gitu ya dengan merevisi Perpres 59 2019 kaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Bagaimana memperkuat supaya pusat ini benar-benar memberikan insentif, intervensi gitu ya, memberikan insentif kepada Pemda maupun kepada petani. Yang kedua kita mau dorong juga ini penetapan kaitan dengan LSD, lahan sawah dilindungi. Karena ada lahan baku sawah tadi yang Pak Lutful jelaskan, kemudian di sini di ujungnya ada LP2B yang nanti lahan sawah abadi akan dikunci. Ini masih banyak lahan baku sawah yang belum ditetapkan jadi LP2B. Kalau terakhir datanya dari Pak Lutful kan sekitar 4,5 jutaan LP2B-nya. Artinya kalau dari LBS yang 7,3 hampir 7,4 gitu ya, masih banyak sekitar 3 jutaan gitu ya. Yang belum ditetapkan jadi LP2B. Yang statusnya masih belum kekunci di LP2B. Karena kalau udah ke LP2B dia akan dikunci. Maka pemerintah mengintervensi dengan LSD namanya, lahan sawah dilindungi. Jadi dia jadi bridging sebelum ditetapkan jadi LP2B. Nah, LSD ini tetap nggak bisa dialihfungsikan juga, Pak? Walaupun belum ke LP2B, masih di LSD. Tetap harus ada izinnya. Harus ada rekomendasi dari Menteri ATR. ATR. Dan nanti di dalam LSD itu ada tim terpadu gitu, tim bersama, termasuk juga melibatkan Kementerian Pertanian, ketuanya Menko Pangan. Jadi lintas kementerian untuk melihat apakah ini bisa dialihfungsikan atau tidak. Nah itu yang kemudian kita mendorong supaya LSD-nya ini cepat ditetapkan di seluruh Indonesia supaya yang belum kekunci di LP2B bisa dikunci dulu di LSD. Gitu ya. Kemudian juga kita dorong sebenarnya daerah untuk mempercepat penetapan LP2B-nya supaya cepat dikunci. Dan lebih mantap lagi kalau dikuncinya nanti di tata ruang ya Pak. Rencana tata ruang mereka. Dalam RDTR mereka sudah kekunci. Karena ketika dia sudah jadi LP2B, hanya PSN dan kepentingan umum lah yang bisa... PSN itu bisa mengalihfungsikan? Betul, PSN ini. Jadi ada... Pada prinsipnya alih fungsi itu dilarang. Jadi prinsip dasarnya itu dilarang. Kecuali gitu ya. Kecuali untuk PSN dan kepentingan umum. Jadi ini yang harus sama-sama dipahami oleh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga gitu, bahwa memang pada dasarnya alih fungsi itu dilarang kecuali untuk yang LP2B itu untuk yang kepentingan umum dan PSN. Dan yang terakhir kami juga ingin mendorong adanya insentif dan sistem informasi. Nah, insentif yang tadi saya sampaikan di awal, dan sistem informasi ini juga jadi penting. Karena seringkali data yang dipegang Kementan kadang nggak sama dengan data yang dipegang oleh Kementerian ATR misalnya gitu ya. Lalu lintas sektor ya? Betul, jadi antar kementerian atau bahkan dengan Pemda nanti datanya beda lagi gitu. Klaim-klaim terkait dengan data KP2B, LP2B itu seringkali berbeda.
Makanya kita ingin ada satu sistem informasi gitu yang untuk mengendalikan alih fungsi. Jadi kita bisa lihat mana sih lahan sawah existing. Iya, dan itu udah terintegrasi sebenarnya. Betul, komunikasinya bisa dilihat. Nah, Presiden bisa melihat dashboardnya lahan sawah existingnya seperti apa, yang berizin mana, kemudian yang sudah di LP2B kan yang mana gitu. Jadi intervensinya akan lebih oke lagi kalau dengan sistem informasi karena datanya lebih akurat dan kita pakai data dan peta yang sama. Gitu. Oke, itu yang didorong Stranas gitu. Lagi-lagi didorong sama Stranas PK. Nah, ini kepo-keponya saya nih buat Pak Lutful sama Pak Isro. Iya. Kalau tadi aja secara data bisa beda-beda gitu kan, dari ATR, dari Mentan, dari dari Menko Pangan, bahkan Pemda gitu kan, itu beda-beda semua. Kalau misalnya nih di lapangan Pak, ternyata udah dibangun dulu gedung nih. Jadi kita tahu itu LP2B, nggak izin mereka. Terus mereka udah bangun gedung, udah bangun pabrik segala macam. Tiba-tiba ketahuan bahwa itu adalah lahannya LP2B. Nah itu penjelasannya gimana Pak? Mungkin dari Pak Lutful dulu boleh Pak? Boleh. Terkait dengan pelanggaran, kalau kita menyebutnya indikasi pelanggaran, karena walaupun faktanya pelanggaran, tetapi kita masih indikasi pelanggaran. Kenapa kita menyebutnya indikasi? Karena setelah dilakukan pelanggaran, otomatis ada surat peringatan. Biasanya dari pemerintah daerah itu menyampaikan surat peringatan kepada yang melakukan pelanggaran sampai 3 kali. Pemdanya ini tingkat kabupaten kota, provinsi? Atau tingkat kabupaten kota. Iya. Jadi mungkin terkait dengan penindakan, itu yang bisa menindak itu kan pemerintah kabupaten kota terkait dengan adanya Perda RT RW kabupaten kota. Gitu ya. Begitu diterbitkan Perda, otomatis di situ ada unsur penindakannya. Gitu ya. PP berarti itu Pak. Iya, Satpol PP yang maju kayak gitu ya. Karena Satpol PP bisa juga ya buat pelanggaran-pelanggaran LP2B ya Pak ya. Jadi ada satu contoh terkait dengan izin alih fungsi LP2B di Kabupaten Indramayu untuk kegiatan migas. Jadi itu dalam proses perizinan yang ditujukan ke Menteri Pertanian tahun 2024. Namun mereka melakukan secara paralel dengan pengeboran. Dan itu Bupati melalui perangkatnya, OPD-nya, Satpol PP itu melakukan penindakan. Gitu. Namun setelah keluar surat persetujuan alih fungsi LP2B oleh Menteri, nah, pemohon ini mengajukan kepada pemerintah daerah dan ini memang sesuai dengan regulasi yang ada di PP 1 2011 itu ada di pasal 46. Jadi terkait dengan perizinan persetujuan alih fungsi LP2B untuk kegiatan kepentingan umum maupun PSN itu persetujuannya, perizinannya di Bupati. Namun di pasal 46 itu di ayat 2-nya harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari Menteri Pertanian sebelum diajukan kepada Bupati perizinan alih fungsinya. Tetap harus ke Menteri Pertanian itu ada di pasal 46 PP 1 2011. Sehingga setelah mendapatkan dari Menteri Pertanian, ngajukan ke Bupati atau Wali Kota, turunlah perizinan alih fungsi, baru diperkenankan untuk melakukan kegiatan untuk baik ya kepentingan umum tersebut. Oke, berarti tetap harus dari Pemda, harus izin dari Menteri, baru bisa gitu ya? Nah, selanjutnya kalau misalkan ada pelanggaran, otomatis kan nanti ada penindakan. Pada umumnya di Perda RT RW itu ada sanksi administrasi, mulai dari sanksi
tertulis, kemudian sampai sanksi penghentian untuk kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha. Kemudian baru dilakukan pembongkaran kembali kepada fungsinya. Berarti bisa sampai tahap pembongkaran ya? Misalnya Pembongkaran. udah bangun apartemen misalnya gitu Pak. Nah, Bisa dibongkar tuh Pak? Bisa dibongkar. Itu umumnya yang ada tertulis, yang ada di Perda RT RW. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga beberapa kali menangani, kebetulan kami juga sebagai saksi ahli di dalam beberapa kasus yang ada di Bali dengan Diskrimsus Polda Bali, itu ada 2 yang ada di Kabupaten Gianyar, jadi pembangunan villa. Jadi sampai itu yang John Free itu sampai terpidana. Kemudian yang satu lagi di Tegalalang ya. Nah itu juga di daerah Gianyar, baik itu Ubud maupun Tegalalang, itu ada perkada RDTR, rencana detail tata ruang terkait LP2B tadi. Ubud kan banyak ya sawah-sawah. Nah, Kita kan kalau misalnya genset-genset ini kan kalau healing kita ke Ubud Pak. Kadang mau lihat sawah-sawah gitu. jadi itu sampai Banyak ya LP2P. betul, sampai itu terpidana. Kemudian terakhir itu di mana, Buton Utara, itu pembangunan puskesmas. Nah, Tapi itu dibongkar Pak kalau misalnya pembangunan puskesmas. pembangunan puskesmas itu sudah sampai proses lidik di Diskrimsus Polda Sulawesi Tenggara. Nah, di situ memang sudah disampaikan dari kantor pertanahan bahwa harus mendapatkan persetujuan alih fungsi terlebih dahulu, tetapi KPA-nya itu melaksanakan pembangunan dan dihentikan sampai proses lidik di Diskrimsus Polda Sultra. Jadi banyak sebenarnya kasus-kasus yang udah sempat dibangun dulu, padahal itu di tanah di lahannya LP2B gitu ya, dan sekarang lagi dalam proses penegakan gitu. Nah, Iya. Kalau misalnya Pak Isko melihatnya ini kan berarti lebih ke pengawasan apa ya? Pengawasan, penegakan gitu. Nah, apa sebenarnya itu udah ada pola kasus Pak atau penyelewengan gitu? Wewenang terkait alih fungsi lahan ini Pak? Kalau dari pemantauan kami gitu, ya, terutama ya? di 3 provinsi ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu yang memang jadi salah satu fokusnya Stranas gitu, kurang lebih 100 kabupaten kota. Ini pertama kita setiap ada indikasi pelanggaran gitu ya, itu harus dilihat dulu asbabun nuzulnya bahasanya. Jadi ini nih sawah duluan atau bangunan ini duluan. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Ya ini harus clear. Karena ini kaitan juga nanti dengan kepastian hukumnya, kepastian investasi dan lainnya. Misalnya ada bangunan pabrik yang ternyata memang dulunya dia memang ini pola ruangnya memang untuk industri. Tapi kemudian di tata ruangnya berubah, dia jadi pertanian. Ada kejadian seperti itu Pak Lutful? Iya. Nah ini yang mesti dilihat. Gitu ya. Artinya awalnya memang untuk industri, tapi kemudian jadi sawah dan dia keluar pada saat itu pola ruangnya industri. Kalau gitu berarti yang ngawas ya? Ya ada kepastian karena ini sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan pola ruang. Yang seharusnya ini dientra dikeluarkan bahwa dia tetap jadi seperti itu. Karena memang secara urutan dia sebagai keterlanjuran. Tapi kemudian yang paling banyak justru adalah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B gitu ya. Dia kemudian membangun. Ya coba-coba aja ngebangun dirusuhin nggak nih gitu ya. Coba membangun. Karena iseng-iseng membangun. Betul, ada yang juga membangun ya dia di pola ruangnya industri tapi sekitarnya sudah persawahan. Mulai deh tuh mengembangkan ke sawah-sawah. Itu juga jadi temuan kita. Selain yang industri juga kan paling banyak sebenarnya untuk perumahan. Ini yang pentingnya bukan di penegakan, tapi kita kembalikan ke awal. Harus sosialisasinya jadi penting. Jadi saya misalnya pemilik sawah, saya beli gitu. Nah ini status sertifikat hak milik. Kok saya nggak boleh ngapa-ngapain di sawah saya? Misalnya saya bangun rumah gitu untuk anak saya bikin warung gitu ya. Saya nggak tahu nih tanah saya udah jadi LP2B gitu ya. Nah ini yang sosialisasinya juga masih kurang dari Pemda.
Jadi ketika menetapkan, seharusnya sebelum ditetapkan masyarakat sudah tahu bahwa Tapi lahannya akan jadi penetapan LP2B. LP2B ini misalnya saya punya tanah SHM, Hmm. sawah Pak. Terus untuk penetapan LP2B ini apakah Pemda itu harusnya Mestinya harus tahu. saya harus tahu dulu dong sebelum Mestinya harus ditetapkan tahu. gitu. Tapi ternyata banyak kejadian Betul. Sudah ditetapkan. Jadi ada yang memang masyarakat tidak tahu, ada yang sudah tahu tapi tetap ngotot aja ya, bangun. pengen aja ya. Itu. Nah, kemudian juga yang lebih penting lagi sebenarnya efek jerah ya Pak Lutful. Oke. Ya. Iya, Karena nih betul. seringkali nggak ada efek jerah ketika dipasangi pelang oleh Pemda misalnya bahwa ini melanggar gitu ya, melanggar tata ruang, udah cuma Pelangnya pelang dicopot. aja, cuma pelang aja, bahkan nggak sampai dibongkar gitu ya. Kemudian ketika sudah dibongkar, yang paling penting juga sebenarnya mengembalikan ini seperti fungsi awalnya. Ini juga harus ditegaskan lagi. Kalau awalnya dia bisa panen 3 kali dalam setahun gitu misalnya di sawah, maka ketika dia dibongkar dia harus mengembalikan itu jadi sawah yang bisa 3 panen kali 3 kali. panen. Gitu. Jadi mirip sama hutan lah ya. Kalau hutan kan seperti itu, misalnya dia di lindung konservasi, ada pelanggaran harus mengembalikan ke fungsinya. Jadi utama sebenarnya mengembalikan ke fungsi awalnya. Kalau dia fungsi konservasi ini sawah juga seperti itu. Kalau misalnya dia IP2, IP3 gitu, maka dia harus mengembalikan seperti apa. Ada irigasi teknis, dia harus kembalikan juga. Itu jadi supaya ada efek jerak gitu. Jadi kepastian juga kita dorong, tapi efek jerak supaya nggak terulang lagi Harus didorong juga. Karena sawah kan sangat menarik, Mbak. Menarik. Tanahnya datar, Betul. airnya ada, jalannya bagus. Kalau buka marketplace sekarang sebenarnya banyak yang jual tanah Iya, sawah. Saya nggak tahu itu jual LP2B sawah. atau bukan ya. Terakhir saya kemarin ke Sidoarjo bareng Pak Lutful juga gitu ya. Ke lahan pertanian pangan berkelanjutan nih kita cek. Sudah ada kantor pemasaran. Meskipun dia kayak bangunan kayak bedeng gitu Pak. Iya. Ada marketingnya di situ lagi jualan, sudah Properti, dikapling-kaplingin, sudah laku beberapa kapling. Iya. 90 juta Pak untuk 60-70 meter persegi gitu. Itu pinggir jalannya bagus, muat 2 mobil gitu, view-nya sawah, itu idaman kita banget gitu Betul. Iya. ya. Kalau rumah view-nya sawah kayaknya enak. Iya. Itu sudah jelas-jelas. Di situ ada kepala desa, ada camat, kemudian ada dinas-dinas dan Pemkab dari Sidoarjo berkumpul situ. Kita minta supaya ini segera ditindak, segera dibongkar karena clear ini pelanggaran dan dia jelas-jelas Dia tahu dia itu iya. melanggar. Tapi Cuma ada dibangun tuh di marketing, situ. ya. Nah, yang saya khawatirin udah laku beberapa unit tuh. Ya, akhirnya kan Iya. sebenarnya yang dirugikan si pembeli yang mungkin nggak Iya, tahu ya karena maksudnya. udah dipasarkan, dia beli. Iya, untung Bapak bilang. Jadi saya mungkin lihat-lihat nanti yang kalau di Sidoarjo ada yang harganya 90 jutaan gitu ya. Di banyak pinggir daerah jalan. ini banyak kejadian yang bangun perumahan-perumahan, klaster-klaster atau tempat-tempat wisata dengan dalih memang. Kemarin juga kita sebelumnya ke yang Jawa Tengah ya Pak, itu jadi tempat wisata gitu karena sawahnya udah nggak produktif, jadi kita jadikan waterpark buat warga gitu. Tapi statusnya masih LP2B gitu. Dan itu nggak ngomong dulu ya mau dibangun, dialfungsikan dan segala macam ya, langsung dibuat. Nah tapi ini Pak, ini juga jadi menarik. Tadi kita ngobrol soal waterpark ya dan tiba-tiba jadi coupling property gitu. Emang agak sedikit dilematis kalau kita bicara terkait kebutuhan untuk pembangunan di daerah gitu Pak. Nah ini sebenarnya bagaimana sih mensinergikan gitu antara kebutuhan pembangunan di daerah dan juga mempertahankan lahan kayak LP2B yang udah ditetapkan selama ini. Mungkin boleh siapa? Pak Lutful boleh Pak? Iya. Baik. Semuanya itu kan dasarnya adalah regulasi. Arah pembangunan 5 tahun ke depan. Kalau kita berbicara pembangunan 5 tahun ke depan, otomatis dasarnya adalah Perpres 12/2025 RPJMN. Kemudian di atas RPJMN itu disinkronkan dengan astacitanya Presiden, swasembada pangan, kemudian swasembada energi, swasembada air, kemudian ada astacita yang itu kan astacita kedua. Astacita berikutnya terkait dengan pembangunan 3 juta rumah. Iya. Kemudian terkait dengan sekolah rakyat. Kemudian terkait dengan Impres 17 ya. Terkait dengan pembangunan gerai untuk Koperasi Merah Putih.
semuanya kan perlu lahan, dan paling seksi lahan sawah gitu ya Pak Isro ya. Nah otomatis ya perlu dipikirkan bersama-sama, diharmonisasi antara regulasi, karena kalau berbicara untuk industri, kawasan peruntukan industri sudah ada PP 20/2024. Di pasal 38 itu di ayat 2-nya itu ada terkait dengan kriteria KPI. Itu tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup. Kemudian di selanjutnya itu tidak mengubah lahan produktif. Berarti kan harusnya untuk KPI ini kan tidak mengganggu lahan sawah produktif. Kan gitu ya, karena sudah ada PP. Namun semuanya terkait pemanfaatan ruang ini kan panglimanya adalah tata ruang, kan gitu. Nah disitulah sebetulnya bagaimana melakukan penataan ruang secara berkeadilan dan memiliki nilai ekonomi tadi disampaikan oleh Pak Isro. Kalau misalkan lahan sawah tersebut tidak memberikan nilai ekonomi yang baik, ya otomatis apalagi tidak ada insentif ya Pak ya, otomatis akan dialihfungsikan. Nah ini yang perlu ibaratnya kebijakan baik itu insentif, kemudian untuk meningkatkan nilai ekonomi kaitannya dengan lahan sawah. Di daerah ya? Betul, ini saya contohkan tadi saya kan kasus Gianyar. Kasus Gianyar itu ada yang melaporkan karena hasil dari kajian dari pemerintah Kabupaten Gianyar bahwa lama waktu tinggal turis mancanegara internasional itu berkurang karena apa? Banyak dibangun villa-villa. Jadi Bali begitu lahan sawah berteras, sistem subaknya sudah bagus kayak gitu ya. Habis itu dibangun villa-villa, otomatis kan tidak kurang menarik lagi view-nya. Jadi bukan mandangin sawah tapi mandang villa orang ya Pak. Nah, itu yang perlu dipikirkan terkait dengan pariwisata itu sebetulnya Bali itu kan menciptakan kreatif sehingga kreativitas dari wilayahnya sehingga itu menarik turis mancanegara kan, baik mancanegara maupun domestik. Nah kemudian terkait dengan kebijakan otomatis regulasi tersebut, nah ini yang memang harus diatur apakah terkait dengan pembangunan rumah itu melebar atau vertikal, itu kan perlu kebijakan, kan gitu. Kalau melebar, lahannya otomatis kan lahannya kan terbatas. Nah kalau terbatas, apakah harus menggunakan lahan sawah yang investasi pemerintah, baik itu di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian PU dengan intervensi jaringan irigasi, otomatis itu kan tidak hanya puluhan miliar, tapi ratusan untuk membuat itu, otomatis ini yang perlu dipikirkan. Nah kemudian terkait dengan sekolah rakyat, kemudian terkait dengan Koperasi Merah Putih, itu sudah banyak yang bersurat untuk meminta, kami menyampaikan di surat tanggapan kami, jika seandainya masih ada lahan alternatif yang tidak menggunakan lahan sawah, sebaiknya itu dulu yang digunakan. Kenapa? Memang diperbolehkan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B, jadi LP2B itu kan kriteria lahan yang ditetapkan kan beririgasi. Yang kedua lahan reklamasi yang rawa, sama lahan yang tidak beririgasi. Nah untuk yang lahan-lahan yang beririgasi itu kan untuk memproduksi padi, nantinya jadi beras, otomatis begitu
itu tergerus semua, banyak dialihfungsikan, otomatis itu juga biayanya akan tinggi juga kalau nanti importasi. Nah, ya, itu juga yang pengen saya Itu. tanyakan, Pak, sama Pak Isro juga. Misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan alih fungsi lahan, gitu. Dalam 5-10 tahun ke depan tuh kita akan seperti apa sih, Pak? Boleh, Pak Isro? Ya, jadi tantangan utama mengendalikan alih fungsi itu kan urbanisasi, industri, infrastruktur, gitu ya. Dan tidak hanya pemerintah daerah. Tadi Pak Lutful ya banyak ya, sawah PSN, gitu ya. Kemudian ketemunya PSN juga. Dan ketika ketemu PSN kan LP2B mesti ngalah. Gitu, ini. Kemudian ini yang kemudian jadi PR pemerintah pusat, sebenarnya arahnya mau kemana gitu ya. Dari ruang yang terbatas gitu ya. Itu kan semuanya jadi prioritas nih Pak, ada swasembada pangan, betul, ada Kopdes, ada sekolah rakyat. Tarik-tarikan ya. Ruangnya terbatas dan yang akan bingung sebenarnya teman-teman di pemerintah daerah gitu ya. Banyak juga yang menanyakan ke kami kaitan dengan yang ada tadi Pak Lutful bilang yang permintaan untuk yang 1000 meter persegi ya Pak. Untuk yang gerai atau gudangnya. Nah, itu memang yang dimintakan adalah lahan-lahan sawah. Di mana lagi, terutama di Jawa ya, nyari lahan di mana lagi yang agak kosong, pasti sasarannya sawah. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan 5 tahun ke depan, kalau hitung-hitungannya teman-teman di Kementan ini kan 2035 itu kebutuhan luas lahannya sekitar 8,05 juta. Iya, gitu ya. iya, betul Pak. Dengan perkiraan penduduk 300-an juta gitu ya. Artinya dengan kondisi sekarang 7,3 gitu ya. 7,38 artinya ada kebutuhan yang cukup banyak untuk menambah, untuk kemudian kita mau benar-benar bikin ketahanan pangan. Jadinya kalau kita nanti memilih untuk yang lahan-lahan sawah tadi dengan kalau ngomongin sawah kan kita ngomongin 2 hal nih. Produktivitas gitu ya, artinya ton yang tadi diomongin Pak Lutful, maupun yang luasan hektar. Jadi tidak hanya hektarnya tapi juga tonnya. Jadi PR-nya bayangan saya dengan lahan yang terbatas, maka teknologi ini harus menjadi suatu hal yang wajib. Tadi menjadi satu concern-nya Pak Menteri gitu ya. Betul. Jadi masih banyak lahan-lahan sawah kalau di sawah itu istilahnya IP ya Pak, ada indeksnya gitu ya. Indeks 1, 2, 3 atau bahkan sampai ada 4 gitu ya. Artinya setahun bisa sampai 4 kali tanam gitu ya. Nah ini kan PR-nya lagi masih banyak yang indeksnya 1 gitu, yang setahun cuma sekali gitu ya. Ini yang kita genjot juga makanya untuk yang produktivitas, untuk optimasi lahan dan segala macam. Yang 2 juga harus dinaikkan. Belum lagi lahan-lahan yang jenuh gitu ya. Kalau kita di rumah suka berkebun misalnya, kan pot aja tuh rutin kita ganti, gitu kan dalam beberapa bulan kita ganti karena unsur haranya sudah hilang, gitu ya, tanahnya udah nggak udah jenuh segala macam gitu. Makanya kemudian perlu adanya kalau di kebun misalnya ada peremajaan dan lainnya gitu, di sawah juga tanah-tanah yang jenuh ini supaya bisa lebih produktif lagi itu perlu dinaikkan. Jadi kalau pilihannya kita memang mau menjadi salah satu negara terkuat di Asia gitu misalnya apa untuk yang terkait pangan atau Asia Tenggara lah ya, maka untuk yang pengendalian alih fungsi lahan sawah ini menjadi suatu hal yang wajib. Kemudian juga kalau program yang sekarang ada cetak sawah juga untuk mendorong yang tadi angka ke 8 juta itu juga harus didorong. Cuma memang produk untuk yang cetak sawah kan nggak bisa langsung ya. Betul. Kita lihat yang di Pulau Jawa dengan 3 jutaan hektar ini hampir 4 juta gitu ya. Ini kan dari yang masa lalunya juga gitu ya. Dia berproses sampai bisa produktif seperti ini. Maka yang cetak sawah tidak bisa memang dalam waktu yang instan ini langsung bisa menghasilkan sama dengan yang bisa di Jawa. Ya, butuh waktu. Betul gitu. Artinya dengan pH yang asam yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga dengan irigasi dan infrastruktur pendukungnya belum maksimal, jadi dia belum akan bisa mengejar dalam 1 atau 2 tahun. Jadi memang ini menengah dan panjang gitu kalau untuk mencetak saham. Makanya yang urgent juga adalah kita mengendalikan yang ada yang existing, baik luasannya kita jaga, produktivitasnya kita tingkatkan. 2 aspek itu ya. Karena dari diskusi ini kita juga sama-sama paham gitu ya Pak ya. Tadi saya juga baru tahu bahwa kita ada LSD mau menuju ke LP2B tadi ya. Tapi di satu sisi kita juga punya prioritas nasional lain gitu kan untuk pembangunannya.
Nah, menariknya tadi untungnya Pak Menteri udah mengadres itu ya Pak ya, ada 2 program. Tadi bagaimana cara kita untuk menggenjot si produktivitas sawah yang udah existing sekarang gitu. Nah, mungkin boleh dari Pak Lutful, nanti setelah itu ke Pak Isro terkait harapan Pak. Harapan ke depan bagaimana targetnya untuk mencegah alih fungsi lahan ini agar bisa tetap stable dan bisa fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dari pemerintah Pak. Yang pertama, begitu dicanangkan, begitu Pak Presiden di awal dilantik, itu kan 4 tahun swasembada pangan. Targetnya ya Pak ya? Target. Kemudian pada saat di Brasil ya, itu menjadi 3 tahun. Baru kemudian 1 tahun. Berarti kan Saya agak tarik nafas. kejar-kejaran kan gitu ya. Nah, Sprint nih Pak. sprint. Nih. Nah, itu kan apalagi Pak Presiden itu dalam satu kesempatan terkait dengan swasembada pangan ini minta sesingkat-singkatnya dicapai. Nah, otomatis dengan ya itu kan yang di Astacita kedua, kemudian di Perpres 12 di RPJMN itu. Otomatis terkait itu semua, tanggal 18, Pak Isro juga hadir, tanggal 18 Maret 2025, itu ada Rakortas. Dan di salah satu kesimpulan di Rakortas itu adalah untuk mempertahankan lahan sawah melalui LSD yang nanti akan dimasukkan ke dalam LP2B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada surat edaran dari Pak Menteri Pertanian tanggal 16 Mai 2025 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Dari surat edaran itu ada beberapa poin yang saya ambil di poin ketiga, larangan alih fungsi LP2B dan lahan bagus sawah. Kalau LP2B itu sudah ada pengaturan baik itu di Undang-Undang 41, PP1 maupun di Perda. Namun banyak sekali yang di dalam Perda itu belum memuat KP2B maupun LP2B. Sehingga muncullah surat edaran itu dan ada poin larangan alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah atau non-pertanian. Nah, itu yang pada saat itu memang ada beberapa gejolak ya Pak Isro ya, sehingga tanggal 10 Juni itu diadakan rapat di Kementerian Pertanian, oleh Pak Sekjen disampaikan ini memang kondisinya tidak biasa-biasa karena memang keinginan Presiden untuk swasembada pangan ini sesingkat-singkatnya, sehingga sampai 1 tahun ya Pak ya. Nah, sebetulnya dengan surat edaran itu cukup efektif, sehingga setelah surat edaran 16 Mei itu disusul ada surat edaran kembali tanggal 4 September itu dari Kemendagri. Waktu itu kita juga bareng-bareng nyusun ya Pak Isro ya di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Kemendagri. Itu juga pengendalian alih fungsi sawah melalui peninjauan kembali dalam revisi RT/RW yang untuk mengendalikan lahan sawah itu ke dalam RT/RW. Kemudian diikuti surat edaran Menteri ATR BPN 2025 itu tanggal 22 September itu di poin 2 moratorium terbatas terkait alih fungsi. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan bahwa memang
alih fungsi lahan ini atau swasembada pangan ya, tadi kita bilang ya, swasembada pangan oleh Pak Presiden menjadi salah satu prioritas yang pengen dipercepat ya, secepat-cepatnya Pak ya, jadi 1 tahun ya. Baik, mungkin dari Pak Isro boleh Pak closing statement untuk harapannya ke depan? Harapan ke depan karena ruangnya terbatas gitu ya. Yang maunya banyak. Peluangnya banyak gitu ya. Artinya sektor-sektor lain selain pertanian juga kan banyak butuh ruang. Maka di level kebijakan memang harus clear kita mau ke arah mana. Karena untuk swasembada pangan atau dalam hal ini khusus untuk pengendalian alih fungsi itu bukan hanya tugas pemerintah daerah gitu ya yang menetapkan LP2B karena lahan sawahnya ada di sana. Tapi sebenarnya ini adalah tugas semua pihak gitu ya, baik di pusat maupun di daerah. Terutama juga kita jangan melupakan petaninya. Harus dimuliakan petaninya. Makanya di konsep yang insentifnya harus banyak juga ke petani. Penghargaan, beasiswa, kemudian kemudahan kredit. Karena kuncinya di mereka. Ya. Betul. Kunci di mereka. Jadi ketika saya bertani, kemudian anak mau sekolah, nggak ada uang, pasti jual sawah. Dan prinsipnya sebenarnya boleh dijual, tapi fungsinya nggak boleh berubah. Dia tetap sawah, tetap LP2B. Cuma memang yang sering kali tidak dapat perhatian adalah petaninya kan. Kemudian pemerintah daerahnya, ketika dia mempertahankan jadi ini adalah dia sebagai lumbung pangan gitu, dia tetap harus mendapatkan insentif. Saya selalu mencontoh karena insentif ini bukan yang kewajiban yang rutin diberikan. Misalnya seorang anak diberikan uang jajan itu kewajiban orang tuanya. Tapi ketika dia berprestasi, kemudian dia sopan dan lainnya, maka ada reward lain, gitu. Diberikan sepatu, diberikan mainan atau apa, atau uang jajannya lebih. Gitu. Jadi konsep yang memberikan lebih untuk mereka yang berhasil mempertahankan LP2B atau bahkan menambah, itu juga jadi suatu hal yang wajib. Gitu. Jadi intervensi pusat kepada Pemda maupun ke petani, dari Pemda kepada petani itu juga harus terus dilakukan. Gitu Mbak. Baik, tadi pas Pak Isro closing statement ya, saya sambil nyatet juga nih Pak. Apa nih kira-kira closing statementnya, dan itu menarik banget tadi yang disampaikan sama Pak Isro, bahwa dari diskusi ini jelas kita bisa mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar mempertahankan tanah dari pembangunan gitu ya. Tapi kita juga tentang mempertahankan masa depan pangan, kita menjaga kesejahteraan petani, dan juga bahkan kita memastikan pembangunan berjalan seimbang dengan kebutuhan strategis negara. Gitu. Nah, mungkin episode kita segitu dulu ya Pak ya. Ini sebenarnya menarik banget kalau misalnya bisa episode 2, dan saya pengennya ada episode part 2, part 3, part 4 ya. Cuman tadi emang kameramen sama teman-teman di sini langsung kayak udah gitu kayak menyelesaikan. Bikin tersanjung Mbak jadi banyak. Tapi once again terima kasih pada Pak Lutful sama Pak Isro sebagai narasumber. Ini membuka perspektif baru juga ya, bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Isro, menjaga lahan pangan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi misi kolektif untuk masa depan Indonesia gitu. Saya Usi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you Pak. Makasih ya Pak ya. Oke. Thank you Makasih. Pak Isro. Pak Isro. Selamat pagi. Kita jadi selamat pagi kali ya. Gak tahu kan? Oke, ulang ya. Halo Sobat Tani, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Usi. Hari ini kita akan membahas salah satu isu yang dirasa cukup krusial untuk ketahanan pangan di Indonesia. Apalagi kalau misalnya bukan perlindungan lahan sawah abadi. Kita ulang aja ya.